Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pelajar CPNS BMKG golongan 3 Angkatan 20 Kelompok 2B akan memaparkan tugas kelompok pelayanan publik yang diambil dari artikel "Kita harus belajar banyak dari Jepang". Kelompok 2B yang pertama beranggotakan Ismah Atikah Khairunisa, yang kedua yaitu Maulana Wahyu, yang ketiga Melani Putri, dan yang keempat Mukhni Laisa Ribawi, serta yang terakhir yaitu Muhammad Ahsani Takwim. Tahukah kalian apa itu pelayanan publik? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu yang pertama unsur organisasi, yang kedua adalah penerima layanan atau pelanggan, dan yang ketiga yaitu kepuasan pelanggan. Unsur pertama adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Unsur yang kedua adalah orang, masyarakat, atau sebuah organisasi yang berkepentingan untuk memerlukan layanan atau penerimaan layanan, pada dasarnya tidak memiliki daya tawar atau tidak dalam posisi yang setara untuk menerima layanan, sehingga tidak memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Posisi inilah yang mendorong terjadi komunikasi dua arah untuk melakukan KKN dan memperburuk citra pelayanan dengan mewabahnya pungli dan ironisnya dianggap saling menguntungkan. Unsur yang ketiga adalah kepuasan pelanggan menerima pelayanan. Unsur kepuasan pelanggan menjadi perhatian penyelenggara pelayanan, yaitu pemerintahan itu sendiri, untuk menetapkan arah kebijakan pelayanan publik yang berorientasi untuk memuaskan pelanggan dan dilakukan melalui upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja manajemen pemerintahan. Dari artikel yang kami baca, terdapat beberapa kelebihan indikator Jepang. Di antaranya yaitu keseluruhan ASN memiliki integritas. Yang kedua, adanya kebanggaan ASN Jepang terhadap pekerjaannya. Yang ketiga, birokrasinya yang teliti namun tidak menyulitkan masyarakat. Yang keempat, sistem pemerintahan dan sosialnya berlandaskan kejujuran sehingga sangat efektif dan efisien. Yang kelima, prinsip dasar pelayanan ASN-nya adalah pelayanan dan perhatian yang maksimal untuk orang-orang yang kurang beruntung. Yang keenam, seluruh sistem sudah terintegrasi dengan baik, sehingga ASN hanya bertugas sebagai fungsi kontrol dan pengambilan keputusan. Yang ketujuh, masyarakatnya terbiasa untuk well prepared atau melakukan persiapan di dalam segala kondisi. Dan yang terakhir adalah tidak adanya perbedaan sikap ASN
kepada seluruh strata sosial, baik terhadap warga negara Jepang itu sendiri maupun non-warga Jepang atau wisatawan dari luar. Dari keseluruhan di kantor Jepang, upaya untuk memberikan pelayanan publik sudah dilakukan secara maksimal mungkin kepada masyarakatnya. Berikut merupakan syarat yang harus dipenuhi jika ingin Indonesia seperti Jepang dalam pelayanan publik ke masyarakatnya. Yang pertama yaitu seluruh ASN menerapkan nilai-nilai aneka secara menyeluruh, bukan hanya dipelajari tapi diterapkan pada kegiatan sehari-hari. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan penguatan terhadap pendidikan dasar ASN, sehingga diharapkan ketika menjadi ASN, seluruh nilai-nilai aneka sudah dapat dipahami dengan baik. Selain itu, diperlukan adanya penanaman nilai yang bersifat habituasi, sehingga nilai-nilai aneka tertanam ke alam bawah sadar tiap individu atau setiap pegawai maupun ASN di suatu kantor itu sendiri. Selanjutnya yaitu adanya sistem yang dapat membangun kebanggaan untuk bekerja di instansi pemerintahan. Dan yang ketiga, birokrasi yang efektif dan efisien, di mana diperlukan hal ini dapat diwujudkan menggunakan sistem pelayanan terpadu satu pintu untuk seluruh instansi pemerintahan dan memperbaiki seluruh sistem pelayanan online. Diharapkan dengan hal tersebut, masyarakat tidak perlu untuk repot-repot membawa banyak dokumen yang terus diminta berulang-ulang, serta mengurangi adanya sistem birokrasi yang berbelit-belit. Hal yang dapat dipelajari dari sistem pelayanan publik di Jepang untuk diterapkan di Indonesia yaitu yang pertama adalah Indonesia sendiri harus berbenah, baik itu sistem birokrasinya maupun dari individu pegawai ataupun ASN pada lingkungan kantor itu sendiri. Banyak hal yang dapat kita contoh dari pelayanan publik pemerintahan Jepang, mulai dari sikap seluruh ASN yang penuh integritas dalam bertugas serta birokrasi yang detail, namun tidak mempersulit masyarakat. Jika itu semua dapat dilakukan, maka berbagai permasalahan multisektoral yang ada di Indonesia akan terselesaikan. Yang kedua adalah pelayanan publik yang baik merupakan tanggung jawab semua orang. Pelayanan publik yang baik dapat terwujud jika instansi pemerintah melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan profesional, disertai dengan masyarakat yang siap untuk mengikuti arahan yang disampaikan oleh pemerintah. Hal ini mengindikasikan diperlukan adanya kerjasama antara seluruh masyarakat agar pelayanan publik yang baik dapat terwujud. Yang ketiga yaitu pemerintah merupakan cerminan masyarakat. Pelayanan publik yang baik dapat terjadi di Jepang karena perilaku yang dimiliki pada ASN Jepang merupakan cerminan dari keseluruhan perilaku masyarakat di Jepang itu sendiri. Perilaku jujur, bekerja secara profesional, sesuai profesinya, nasionalisme, merupakan perilaku yang telah tertanam di dalam diri seluruh masyarakat Jepang secara keseluruhan, baik dari individu maupun golongan ataupun kelompok masyarakatnya.
Untuk itu, dapat diambil pelajaran jika Indonesia ingin memiliki pelayanan publik yang baik, diperlukan adanya kesadaran dari seluruh masyarakat untuk memperbaiki perilakunya, sehingga pelayanan publik di Indonesia dapat terlaksana semaksimal mungkin dan memuaskan bagi seluruh masyarakatnya. Sekian pemaparan dari kelompok kami terkait materi pelayanan publik di Jepang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.